بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, malam hari ini, malam Jumat tanggal 6 Rabiul Awal 1434 Hijriah, dapat berkumpul bersama kita di Masjid Al-Jihad. Sebagaimana biasa, kita melaksanakan satu perintah Allah, salat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Maka dalam waktu yang kurang lebih 40 menit ini kita isi kembali dengan tazkirah agama. Kita angkat ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan landasan hidup kita sebagai seorang yang beriman, landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Orang Islam itu dapat dibagi paling tidak menjadi 5 setidaknya. Yang pertama, Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya. Yang kedua, orang Islam yang tidak merasa cukup agama ini datang daripada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka seenaknya untuk mengurangi dan menambahi agama itu. Ini juga sedikit bedanya. Kalau tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Bid'ah wal Jamaah. Yang ketiga, Islam diperdalam dan dikaji, tapi bukan untuk pencerahan jiwa, untuk pencerahan umat, tapi untuk kepentingan sesaat, untuk mendapatkan materi yang tidak ada artinya. Dan ini sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akan datang
pada akhir zaman itu orang yang menjual belikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang Islam yang mengimani kepada Allah, mengimani kepada Rasul, tapi tidak meyakini kepada hari pembalasan, hari kiamat, hari akhir. Setelah berakhir kematian, selesai. Tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Banyak juga orang Islam yang punya keyakinan seperti ini, sehingga mereka masa bodoh dengan siksa kubur, tidak peduli. Surga neraka sesuatu yang cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurutnya. Dan tentu ini keimanan yang tidak pernah diterima. Kemudian yang kelima, orang Islam yang hanya memegang Al-Quran tapi tidak memegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala-galanya mereka Al-Quran dan merasa cukup dengan apa yang ada pada Al-Quran tanpa menghiraukan as-sunnah. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah meninggalkan kepada kita dua macam yang tidak pernah sesat apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pembagian tentang Islam 5 macam ini ulun mengutip dari ceramah almarhum guru kita Gusti Haji Abdul Muiz di Masjid Ar-Rahman, tentu puluhan tahun yang lewat. Kebetulan kasetnya ada di tempat kita, bagus untuk kita perpegangi. Kedudukan umat Islam paling tidak, kata beliau, bisa dibagi kepada lima bagian. Kita bersyukur hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, memegang teguh ungkapan-ungkapan dan perkataan asar-asar para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang menjadi jaminan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, seiring dengan tibanya bulan Rabiul Awal, malam hari ini adalah malam yang ke-6. Sudah terdengar di mana-mana, di masjid-masjid, di rumah-rumah penduduk, di musalla-musalla, ibu-ibu biasanya pada siang hari, banyak sekali peringatan-peringatan yang kita lakukan, dan mereka mengatakan dengan peringatan itu adalah dilandasi rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi memang itu adalah salah satu perintah. Mencintai Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk cinta kepada Rasul. Mengimani kepada Nabi adalah termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu juga kita perhatikan dalam segala kegiatan yang kita lakukan sebagai seorang muslim yang Allah memerintahkan, Nabi memerintahkan kepada kita. Muslim itu jangan terkait kepada satu taklid buta. Orang Islam harus berpikir cerdas, apa yang datang hari ini diteliti dengan baik. Kalau tentu itu suatu kebaikan, teruskan untuk diamalkan. Kalau itu sesuatu yang tidak baik, sebagai seorang yang berpikir, maka perlu menyeleksi. Kita tidak berharap nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kita adalah orang yang paling banyak amal di dunia ini. Siang malam terkuras dengan satu amal yang kita yakini adalah satu amal yang tinggi nilainya. Tapi pada saat buku kita dibagikan, pada saat pencatatan perbuatan amal kita diserahkan, kita orang yang tidak memiliki apa-apa. Kosong catatan amal kita. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak bernilai. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan amal yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu itu sangat beralasan. Didasari dengan apa yang Nabi katakan, "Man 'amila amalan
laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada pernah contoh dariku, perintah dariku, maka amal itu tertolak. Banyak amal tentu lebih utama, tapi banyak amal yang punya dasar, punya ketentuan. Tapi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-iqtisadu fis sunnah khairum minal ijtihadi fil bid'ah. Sedikit tapi punya tuntunan lebih mulia daripada banyak tapi tidak punya tuntunan. Maksudnya, amal yang kita kerjakan sekalipun sedikit pada hari ini, tapi itulah yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Itulah yang sampai kepada kita hari ini. Karena Islam tidak lebih hanya dua paket besar, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Nabi diutus ke dunia ini, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Nabi diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya sedikit tapi punya tuntunan itu lebih mulia daripada banyak yang kita rekayasa sendiri. Bahkan yang mengerikan, amal-amal yang bangkit pada zaman mutakhirin seperti sekarang ini sanggup menggeser amalan-amalan pokok, bacaan-bacaan favorit yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Artinya kadang-kadang Al-Quran tergeser jauh, tidak lagi menjadi bacaan harian umat Islam masa kini, karena berganti dengan banyaknya bacaan-bacaan yang indah kita menganggap, padahal tidak ada seindah bacaan kecuali Al-Quranul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada taklim malam hari ini kita akan mengangkat satu ayat di penghujung surah At-Taubah, ayat 128 surah At-Taubah. At-Taubah itu 129 ayat. Yang akan kita angkat adalah ayat 128. Cerita apa yang ada pada ayat 128 surah Taubah itu? Allah menceritakan tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW di awal ayat. Siapa Nabi? Berasal dari mana Nabi Muhammad? Dari golongan apa? Kemudian di pertengahan dan di penghujung ayat, setelah Allah menceritakan tentang kedudukan Nabi Muhammad, Allah menceritakan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, budi pekerti, adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diangkat oleh Allah, disanjung oleh Allah pada ayat ini. Memangnya menyanjung, memuji Nabi itu adalah sesuatu yang diperintahkan, tapi tentu dengan sanjungan-sanjungan yang tepat, bukan sanjungan-sanjungan yang bernilai ghulu, berlebih-lebihan. Sanjungan memuji Nabi diperintahkan. Puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tempat pujian yang tepat. Dan Allah yang memuji Nabi dengan pujian yang sangat indah sekali. Saking indahnya sanjungan Rasul, sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad, Allah mengatakan di penghujung ayat ini, bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu dengan orang yang beriman rauf, belas kasihan dan menyayangi. Padahal ar-rauf ar-rahim adalah asmaul husna. Tapi Allah menyanjung Nabi setinggi sanjungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak panjang, lebih daripada satu baris. Kalau Al-Quran dahulu standar hanya lebih daripada satu baris. Namun pada ayat ini Allah menyampaikan tentang siapa Nabi Muhammad.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari sebangsa kamu, sebangsa manusia. Jadi satu yang perlu kita catat, Nabi Muhammad bukan kembaran Allah. Nabi Muhammad bukan zahirnya Allah, seperti banyak kalangan pengajian ahli nur pada tengah malam yang mendudukkan kedudukan Nabi adalah zahirnya daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berlandasan kepada satu hadis, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, siapa yang taat kepadaku sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang maksiat kepadaku sama dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bukan hadis yang muskil. Hadis ini bukan hadis yang sulit untuk dipahami, tapi memang dari awal memahaminya salah, maka jadi salah. Hadis ini tidak ada yang membantah kesahihannya. Siapa yang taat kepada aku sama dengan taat kepada Allah. Maksudnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada aku sama dengan taat kepada Allah. Siapa yang maksiat kepadaku sama dengan maksiat kepada Allah. Tidak sulit memahami hadis ini. Cuman karena memang dari awal pemahamannya salah, maka mereka mengatakan maksud dari hadis ini Muhammad adalah zahirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya sekali Bapak hadirin jemaah Jumat. Sudah terkonter dengan ayat 128 surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul sebangsa manusia. Nabi bukan jin, Nabi bukan malaikat, Nabi apalagi bukan tetesan kembaran atau zahirnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar orang yang meyakini seperti itu mensekutukan kedudukan Nabi dengan kedudukan Allah, sehingga mereka tidak segan-segan dalam pintanya, dalam doanya tidak mengalamatkan kepada Allah, tapi cukup mengalamatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jika Nabi yang menentukan itu, gigi Nabi tidak berdarah waktu di Taif, tidak patah waktu di Taif. Kaki Nabi tidak berdarah dilempari dengan batu, kalau Nabi yang mampu menentukan itu. Dan ada beberapa peperangan yang dipimpin oleh Nabi pasti tidak akan kalah apabila Nabi yang menentukan itu semua. Kemudian bukan cukup pada ayat ini saja, diperjelas lagi. Dan ayat yang ini Allah yang memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan, kalau laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ayat ini berita, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul sebangsa manusia. Tapi pada ayat 110 surah Al-Kahfi, ini satu pernyataan yang Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyatakan, seperti ini bunyinya. Apa? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan olehmu wahai Muhammad, perintah Allah memerintahkan kepada Nabi, katakan wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita. Innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Muhammad, sampaikan ini kepada semua manusia. Apa? Aku, kata Nabi, adalah manusia seperti kalian. Apa yang kita bisa bantah pada ayat ini? Sangat jelas dan terang benderang Allah menjelaskan. Bukan ayat satu berita saja seperti 128 At-Taubah, tapi 110 Al-Kahfi. Allah sengaja memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa Nabi adalah manusia seperti kita. Memang ada tugas-tugas Nabi yang lain, dan ini mengangkat derajat Nabi, tapi ketinggian derajat Nabi
tidak perlu kita mensejajarkan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yuha. Nabi adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah. Tidak banyak yang mendapat wahyu, hanya beberapa orang di muka bumi ini. Sejak diciptakannya manusia sampai kelak nanti dunia ini berakhir. Nabi adalah salah satu yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya nilai plus Nabi Muhammad daripada standar kemanusiaan seperti kita adalah wahyu. Wahyu Allah datang selama 23 tahun. Berangsur-angsur. Inna nazzal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu berangsur-angsur. Kepada siapa datangnya Al-Quran? Tidak pernah satu ayat pun Al-Quran itu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah satu ayat pun Al-Quran itu lewat kepada Umar bin Khattab. Tidak pernah satu ayat pun Al-Quran itu lewat kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi 23 tahun masa penerimaan ayat yang terdiri dari 116 surah yang dibukukan zaman Utsman bin Affan, sekian ribu ayat, semua lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pada saat ditanya tentang akhlak dan budi pekerti Nabi, maka Aisyah mengatakan khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Budi pekerti Nabi adalah Al-Quran. Semua ucapan, semua langkah, semua perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terkontrol oleh kitabullah. Tidak pernah terkontrol oleh Al-Qur'anul Karim. Dan Nabi adalah sosok yang paling mampu mengamalkan kandungan Al-Qur'an secara menyeluruh. Artinya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu disampaikan kepada kita lewat mulut Nabi yang mulia, lewat bacaan-bacaan yang Nabi sampaikan kepada kita. Satu kemuliaan. Namun kalimat berikutnya Allah lagi mengunci akidah kita. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Allah adalah Tuhan yang esa. Artinya jangan sedikit pun mendudukan kedudukan manusia. Hatta Nabi Muhammad SAW sekalipun didudukan, disejajarkan, disebandingkan dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala pada suatu keyakinan, pada suatu akidah. Karena apa? Nabi Muhammad adalah basyarun, manusia seperti kita. Nisbah kemanusiaannya, Nabi bisa makan, Nabi bisa tidur, Nabi sakit, Nabi punya anak, Nabi punya istri. Ini kemanusiaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya satu yang dapat kita ambil pada ayat ini, sesungguhnya Nabi Muhammad bukan jin. Nabi Muhammad bukan malaikat. Nabi Muhammad adalah manusia. Bismillah. Kemudian setelah Allah menceritakan itu, setelah Allah memantapkan keyakinan yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita, maka Allah mengatakan pada ayat berikutnya, sambungan ayat, ajizun alaihima anittu. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berat rasanya apabila melihat penderitaan orang lain. Satu budi pekerti yang sangat luhur. Nabi orang yang pertama sakit hati apabila orang lain menderita. Nabi adalah orang yang merasakan penderitaan apabila orang lain menderita. Sampai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan, jangan kamu bergembira pada saat orang lain menderita. Jika kamu bergembira pada saat orang lain menderita, maka Allah akan cabut penderitaan orang lain itu dan akan dipindahkannya kepada kita yang bergembira di atas penderitaan orang lain. Karena Nabi Allah sendiri mengatakan adalah sosok Rasul yang sedih apabila melihat kesedihan orang lain.
Nabi tidak pernah bergembira apabila orang lain mendapat satu musibah, mendapat satu ujian dalam kehidupan, dan Nabi menampakkan itu semua. Hadirin rahimakumullah, ini akhlak yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini budi pekerti yang mulia. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini liutammima makarimal akhlaq. Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Lewat Rasul kita berbudi, lewat Rasul kita bertata krama, lewat Rasul kita berkata yang santun, pergaulan yang harmonis. Semua datang dari bimbingan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dan budi pekerti Nabi bukan sekedar dikagumi oleh orang-orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, oleh orang-orang yang satu iman dengan Nabi Muhammad saja, tapi akhlak dan budi pekerti Nabi dikagumi oleh orang-orang yang sekalipun tidak pernah mengimani dengan Nabi Muhammad, tidak pernah mempercayai bahwa Nabi adalah seorang Rasul, tapi mereka tetap mengagumi keluhuran budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Abdullah bin Mubarak, mengatakan, apa kata Abdullah bin Mubarak? Sedikit amal tapi berakhlak mulia, lebih mulia, lebih baik daripada banyak amal tapi tidak berakhlak. Ulun ulangi, sedikit amal tapi berakhlak mulia, kata Ibnu Mubarak, lebih baik daripada banyak amal tapi tidak berakhlak. Dan beliau melanjutkan, untuk mengetahui kualitas nilai ibadah seseorang dapat dipandang sejauh mana akhlak dan budi pekertinya kepada sesama manusia. Keluhuran budi, kesantunan perkataan, keharmonisan pergaulan, itu adalah buah dari nikmatnya, buah dari tingginya nilai satu amal ibadah. Yang diciptakan hablum minallah akan menciptakan keharmonisan hablum minan nas. Orang yang harmonis dengan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menciptakan hubungan yang harmonis, akan tercipta hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Dan Islam sama sekali tidak pernah mengandalkan 100% manusia itu dianggap baik pada saat harmonis dengan Allah, tetapi tidak harmonis dengan hubungan sesama manusia. Diceritakan kepada Nabi, ya Rasul, seorang wanita fulana yang setiap malam dia sholat malam, setiap hari dia saum, semua amal ibadah dia kerjakan, sedekah setiap saat dia sampaikan, tetapi tetangganya tidak pernah aman daripada perkataannya yang selalu menusuk perasaan orang lain. Kata Nabi, perempuan itu tidak mendapat kebaikan sedikit pun, dan dia ahlun nar, dia penghuni neraka. Diceritakan lagi kepada Nabi seorang perempuan yang menjaga ibadahnya dengan baik, bersedekah dengan apa yang bisa dia berikan, bersedekah dengan sepotong keju, disebutkan aswang. Dia puasa seperti puasa yang Allah perintahkan, dia salat seperti salat yang Allah perintahkan. Namun semua orang yang ada di sampingnya merasa damai, semua orang yang ada di sampingnya merasa aman. Tidak pernah manusia terusik dengan perkataan yang tidak pantas, dengan perkataan yang tidak baik, yang kadang-kadang orang lain serba salah. Diceritakan kepada Nabi hal seperti ini. Kata Nabi, perempuan itu adalah ahlul jannah, wanita surga. Tidak sedikit hadis-hadis Rasul yang menggambarkan keharmonisan hubungan sesama manusia yang Nabi tawarkan dengan nilai-nilai keimanan dan surga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, falyukrim dhaifah, falyasil rahimah, falyakul khairan aw liyasmut. Banyak lagi yang iman yang Nabi letakkan di awal kalimat. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya, muliakan tamunya, sambung tali silaturahim, berkata yang baik kalau mampu, kalau tidak mampu berkata yang baik, lebih baik diam saja.
Abu Malik Al-Asy'ari tertarik pada saat Nabi menyampaikan satu pernyataan. Sesungguhnya di surga itu ada satu kamar yang indah. Di surga itu ada satu kamar yang luar biasa baik. Memang kamar di surga tidak ada yang berantakan. Ada satu kamar yang indah, yang nampak dari dalam keluar, dari luar ke dalam, orang menikmati kamar-kamar indah surga itu. Abu Malik, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa kamar indah di surga itu, wahai Rasul? Nabi mengatakan, liman atobal kalam, kata Nabi. Allah berikan kamar indah di surga itu bagi orang yang mampu menjaga tutur katanya untuk tidak pernah menyakitkan orang lain. Dan ini ranking yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Dari 3 ranking manusia akan meraih surga itu. Yang pertama, kata Nabi, akan Allah berikan kepada manusia yang menjaga perkataan, yang menjaga tutur kata, menjaga lidah, agar tidak menyampaikan perkataan-perkataan yang menyakitkan kepada orang lain. Baru yang kedua, wat'imut ta'am, dan orang yang memberi makan kepada fakir miskin, wabata qaiman wan nasu niyam, dan orang yang bangun pada malam hari untuk melaksanakan sholat malam, bertahajud kepada Allah. Dari 3 amal yang Nabi beritakan akan mewarisi kamar-kamar indah di surga, 2 hablum minan nas dan 1 hablum minallah. 1 hablum minallah dan 2 hablum minan nas. Jangan berharap banyak pada saat kita banyak ibadah, namun hubungan kita dengan sesama manusia tidak pernah harmonis. Orang merasa berat apabila kita datang. Jauh-jauh orang sudah, wah datang pulang sidin itu. Camuh kita lamun sidin datang. Ini potret-potret manusia yang oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan, la man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bapak hadirin rahimakumullah, akhlak adalah sesuatu yang lebih utama. Ibnu Mubarak pada saat dia mengatakan kepada murid-muridnya ingin berkunjung ke Basrah, muridnya dengan nada protes mengatakan, "Syekh, untuk apa Anda ke Basrah? Aku akan menemui seseorang ulama yang bernama Ibnu Aun." Kata Ibnu Mubarak, "Bukankah Ibnu Aun itu level keilmuan di bawah daripada sempian? Saya datang kepada Ibnu Aun bukan untuk menuntut ilmu, tapi saya datang kepada Ibnu Aun untuk belajar budi pekerti, seorang ulama besar seperti Ibnu Mubarak. Saya datang kepada Ibnu Aun untuk belajar akhlak." Artinya Ibnu Aun dicintai oleh pengikut-pengikutnya di samping ilmu, tapi budi pekertinya yang luhur, akhlaknya yang mulia. Hubungan dengan sesama manusia adalah sangat tepat untuk kita ciptakan dengan keharmonisan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok orang yang sangat menderita apabila melihat penderitaan orang lain. Nabi adalah menderita apabila melihat penderitaan orang lain. Sepatutnya bapak-bapak, ibu-ibu, bismillah, pada bulan-bulan semacam seperti hari ini, kajian-kajian yang dilaksanakan di mana-mana tempat, bahkan bukan masjid saja, bukan langgar saja, kantor-kantor, rumah-rumah penduduk, angkatlah materi-materi tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu yang sahihah, akhlak Nabi yang nyata. Jangan justru pada acara-acara itu hampir dipenuhi dengan cerita-cerita fiktif yang cukup mengasihkan juga bagi kita kadang-kadang cerita itu. Apalagi dahulu kita manggut-manggut, inilah cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dari cerita-cerita kelahiran Nabi Muhammad ini banyak sekali dibarengi dengan cerita-cerita yang menurut istilah saya sendiri, tidak bawa orang lain, cerita yang tidak bertuan. Kenapa cerita tidak bertuan? Ceritanya begitu masyhur di tengah masyarakat, tapi tidak ada yang bertanggung jawab dengan cerita itu. Contoh umpamanya sering diangkat, Nabi Muhammad nanti katanya pada hari kiamat berdiri di samping timbangan, di mana umatnya akan datang satu persatu, dan ini adalah satu kebenaran. Allah mengatakan dalam Al-Quran 41 surah An-Nisa,
Apa kata Allah dalam Al-Quran 41 surah An-Nisa? Persis pada surah itu terakhir Ibnu Mas'ud membaca. Nabi datang kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, baca Al-Quran untukku. Ya Rasul, Al-Quran ini turun untuk sempian. Tapi kenapa minta baca? Kata Allah, kata Nabi, aku ingin dengar bacaanmu dan suaramu yang merdu. Maka Ibnu Mas'ud membaca satu persatu. Mulai ayat pertama, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaalu nabihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Satu demi satu ayat didengarkan oleh Nabi dengan tekun, disimak oleh Nabi dengan baik pada sampai ayat 41 surah An-Nisa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Berhenti Ibnu Mas'ud, stop bacaanmu. Kata Ibnu Mas'ud, aku angkat mukaku pada saat itu. Rupanya dia membaca menunduk di depan kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berani mengangkat kepala. Tapi pada saat Nabi menyatakan stop bacaanmu pada saat itu, aku angkat mukaku, ternyata Nabi sedang berlinang air mata. Air matanya deras membasahi jenggot dan gamisnya. Apa ayat itu berbunyi? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana orang kafir itu nanti pada hari kiamat akan berbohong, akan bisa menolak dengan satu proses, padahal aku akan datangkan saksi-saksi pada zaman mereka bahwa Islam telah sampai kepada mereka, dan engkau wahai Muhammad juga akan menjadi saksi pada saat umatmu satu persatu akan diproses. Hari ini giliran Mas'udi, besok giliran Ustadz Rija Rahman, besok giliran si A, besok giliran si B, diproses satu persatu, dan Nabi menjadi saksi pada saat itu. Ini adalah sesuatu yang benar. Ini adalah sesuatu yang benar. Tapi kebenaran dari jalannya cerita ini didomprengi oleh cerita-cerita fiktif, didampingi oleh cerita-cerita yang tidak berdasar. Apa contohnya? Pada saat satu persatu Allah memeriksa, malaikat memeriksa yang Allah tugaskan satu persatu manusia, dan Nabi berhadir pada saat itu, maka Nabi menemui seorang laki-laki yang seluruh tubuhnya hitam gosong, hitam seluruh tubuh. Kemudian setelah orang itu diproses, memang dia tidak memiliki amal apa-apa, tidak memiliki amal sedikit pun. Cuman dia pernah berbuat baik satu kali selama hidupnya. Dia pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat yang pernah dia ucapkan satu kali, menurut riwayat yang pertama, Nabi Muhammad melepas sorbannya. Kemudian sorban Nabi ditaruh di timbangan kebaikan yang kosong. Maka orang itu menjadi baik 100% dengan sorban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa iya cerita ini? Tidak ada yang bisa bertanggung jawab dengan cerita itu sampai hari ini. Dari siapa dan siapa yang meriwayatkan cerita itu? Ada lagi yang lebih parah lagi. Kemudian Nabi mengambil pulpen dan menulis di selembar kertas. Rupanya sudah siap di pengadilan kertas pada saat itu. Kemudian Nabi menuliskan sesuatu yang tulisannya adalah sholawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditaruh pada timbangan yang satu, maka orang yang sangat jelek dan gosong hitam ini menjadi baik. Sepatutnya cerita ini tidak perlu lagi kita wariskan kepada generasi-generasi penerus kita, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa diperpegangi. Tidak ada yang bertanggung jawab dengan cerita ini. Kalau ini kita teruskan, akan menjadi pengkultusan yang lebih besar, yang akan merusak kepada satu akidah kita. Ada lagi Pak, Nabi berjalan di pagi hari. Kemudian setelah itu, bismillah, Nabi melihat seekor rusa di dalam kandang. Rusa memanggil kepada Nabi dengan bahasa rusa, tapi Nabi yang mengerti dengan bahasa rusa. Ya silahkan, umpamanya benar. Kata rusa, kesini wahai Rasul. Nabi mendekat. Kemudian Nabi tanya, kenapa rusa, seharusnya engkau di hutan, hari ini engkau di dalam kandang? Ya Rasul, tadi malam pemilik rumah ini berburu dan mendapatkan saya dimasukkan di dalam kandang ini.
Tidak lama lagi ya Rasul, ini leher saya putus, saya dipotong. Tapi ada satu tugas yang belum saya selesaikan, wahai Nabi Muhammad. Indah sekali cerita ini. Cagat mata apabila mengantuk, cagat mata mendengar kisahnya. Apa kata Rasul tugasmu? Di hutan Sanya saya punya 2 anak, wahai Rasul, yang belum saya susui. Jika dengan kebaikan budimu, kebaikan akhlakmu, pertolonganmu, kamu lepaskan hari ini saya dari kandang ini. Saya susui anak saya di hutan sana. Setelah anak saya kenyang, saya akan kembali ya Rasul. Apa bisa dipegang, kata Nabi? Penderanmu bisa dipegang tidak? Iya ya Rasul. Kamu perlu bersumpah. Apa sumpahmu? Dengan kemuliaan engkau, dengan kasih sayang engkau wahai Nabi Muhammad, saya bersumpah, saya akan dikutuk apabila saya tidak kembali. Seperti apa? Seperti dikutuknya orang yang mendengar namamu tidak pernah bersalawat kepadamu. Kan ujungnya manis nih. Ujung cerita ini indah. Saya akan dikutuk seperti orang yang tidak mau bersalawat mendengar namamu tidak bersalawat kepadamu. Ayo, kalau begitu kata Nabi, aku lepas. Maka dilepaskanlah unta itu. Cerita ini tidak diteruskan lagi kemana, atau unta rusa itu bulik atau tidak, wallahu alam. Hal-hal yang seperti ini memang asyik, indah ceritanya, obat mengantuk bagi kita. Tapi perlu kita tinjau kembali. Apa iya ceritanya seperti itu? Banyak sekali cerita-cerita yang tidak bertuan itu hari ini kita warisi dari turun-temurun. Kita warisi mulai dahulu sampai hari ini. Seiring dengan perjalanan Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, pada saat Nabi di Gua Sur, 2 ekor burung yang tidak pernah terbang dan sarang laba-laba yang menutupi muhara gua, itu bukan cerita yang baru datang, tapi cerita ini turun-temurun kita warisi. Bahkan kita katakan cerita ini adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita burung merpati dan sarang laba-laba. Ada 3 riwayat yang menceritakan kisah ini. Namun semua kisah itu adalah kisah yang sangat lemah, kisah yang tidak bisa kita perpegangi. Syekh Nasruddin Al-Albani memasukkan cerita ini dalam silsilah Dhaifah wal Mawdu'ah. Al-Faqih Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan cerita ini sangat lemah ditinjau dari matan kisah ini. Kemudian kisah kalajengking di dalam gua yang menggigit kakinya Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar menangis saling sakitan. Meneteslah air mata Abu Bakar ke pipi Nabi. Kemudian Nabi meludahi bekas gigitan itu dan Abu Bakar tidak lagi merasakan sakit dengan gigitan kalajengking itu. Lagi-lagi cerita ini adalah sangat masyhur yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bahaqi dalam Dalailun Nubuwah. Kisah ini dari jalan Abu Husain bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bisran. Kisah ini dari jalan Yahya bin Ja'far. Kisah ini dari jalan Abdurrahman bin Ibrahim Ar-Rashibi. Semua jalan cerita ini mautu, palsu ceritanya. Abdurrahman bin Ibrahim tertuduh seorang yang suka meriwayatkan cerita yang batil dan panjang menurut Az-Zahabi rahimahullah, Imam Az-Zahabi rahimahullah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan tentang kepalsuan cerita ini. Imam An-Nasa'i mengatakan matrukul hadis. Imam Bukhari mengatakan munkarul hadis. Ibnu Ma'in mengatakan dhaif jiddan. Ad-Darul Qutni mengatakan matruk, ditinggalkan cerita ini. Para ulama hadis tidak tertarik untuk menceritakan cerita ini karena tidak bisa diceritakan dengan mempunyai dasar yang akurat. Bapak hadirin rahimakumullah, sepatutnya pada bulan-bulan ini kita kembali kepada cerita yang sahih tentang pribadi Nabi Muhammad, sehingga ini adalah betul-betul satu pencerahan bagi kita. Ini adalah betul-betul satu tambahan bagi kita. Bukan kita mewariskan, maaf,
Kalau saya katakan agak sedikit kasar, kebohongan dari generasi kepada generasi berikutnya. Kita wariskan sesuatu yang hak. Kita ceritakan ayat 128 surah At-Taubah, bagaimana pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, Nabi harisun alaikum. Nabi sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu. Nabi sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kita. Nabi berharap kita ini beriman, baik yang kita hari ini dan orang yang sejaman dengan Nabi Muhammad. Dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad, dakwah Nabi belum pernah selesai, belum pernah berakhir kecuali orang itu mati. Nabi datang ke sebuah rumah Abi Thalib pada saat sakaratul maut, pamannya sendiri, didakwahi Nabi sampai sakaratul maut, sekalipun Abi Thalib tidak beriman. Kemudian dikatakan Nabi membangkitkan lagi Abu Thalib setelah mati. Cerita ini juga yang perlu kita tinjau kembali. Abi Thalib mati dengan tidak beriman. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi akan mendoakan Abi Thalib. Turun surah At-Taubah ayat 13 yang mengatakan, 113 kalau tidak salah, yang mengatakan tidak perlu didoakan. Dengan waktu yang cukup lama kemudian Abi Thalib dibangkitkan Nabi dari kuburnya dan diislamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tolong cerita ini ditinjau kembali, karena tidak ada kekuatan yang bisa kita perpegangi dalam cerita ini. Nabi membangkitkan kembali Abi Thalib yang masyhur pada bulan ini kita angkat besar-besaran ke tengah permukaan umat. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raufun rahimun, maha belas kasihan dan maha penyayang. Nabi Muhammad diceritakan Allah orang yang sangat belas kasihan kepada siapapun, dan Nabi adalah orang yang sangat penyayang. Bapak hadirin rahimakumullah, mengimani Nabi adalah satu kewajiban. Iman dengan jujur lahir dan batin kepada Muhammad. Mentaati Nabi adalah satu kewajiban. Kemudian mengikuti Nabi dan menjadikan Nabi sebagai teladan adalah satu kewajiban. Mencintai Nabi lebih besar daripada mencintai siapapun, hatta mencintai diri kita sendiri adalah satu kewajiban. Menghormati dan memuliakan Nabi adalah satu kewajiban, dengan kehormatan dan kemuliaan yang wajar, yang tidak pernah ditolak oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi juga pernah menolak Abdullah ibnu As-Sakhir dari kaum Bani Amir yang menyanjung Nabi dengan sanjungan yang tidak pernah Nabi berkenan. Berlebihan sanjungannya. Ya Abdullah, qulu bi qaulikum au ba'di qaulikum la yastajriyannakum syaitan. Wahai Abdullah, berkatalah kamu dengan perkataan yang pantas, yang wajar, atau jangan yang kamu katakan hari ini kamu sedang dikendalikan oleh syaitan. Kemudian yang terakhir, bersalawat kepada Nabi Muhammad adalah sesuatu yang diperintahkan bagi kita. Bahkan dalam solat kita wajib bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah ta'lim kita pada malam hari ini. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita, betul-betul menjadikan pencerahan dan tambahan keilmuan mudah-mudahan, dan saya sendiri mampu mengamalkan, juga para hadirin untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain, sehingga dari hari ke hari, dari zaman ke zaman kita warisi cerita-cerita yang benar, cerita-cerita yang datang kepada kita, bukan cerita-cerita kebohongan. Mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.